Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 10 berasal dari SMA Negeri 8 Batam. Nama saya Muhammad Arman Arsidik. Nama saya Naswa Sulaiman Julianis. Nama saya Nisha Sugana. Nama saya Rana Kulina. Nama saya Zahra Natasha Desmoni. Nama saya Aini Sabita Pedi Usif. Nama saya Jess Christian. Nah, sekarang kita sedang berada di Museum Ali Haji bersama Bapak Perkenalkan, saya Raja Zainuddin yang sehari-harinya jaga di museum terhadap tiket. Kalau boleh tahu sejarah awal pembuatan Museum Ali Haji ini apa ya? Kalau sejarah awalnya tuh awal mulanya Provinsi Kepri atau Kepulauan Riau itu menjadi tuan rumah MTQ nasional yang ke-25 pada tahun 2014 ya. Jadi sebelum tahun 2014 itu gedung ini sudah mulai dibangun untuk persiapan MTQ yang ke-25 itu. Nah, pada tahun 2014 itulah mulai gedung ini sudah siap dibangun dengan acaranya MTQ nasional yang ke-25 sebagai tuan rumah Provinsi Kepulauan Riau yang ditempatkan di Kota Batam. Debat dari sini akan memasuki pertanyaan yang kedua. Mengapa museum ini diberikan nama Raja Ali Haji? Kalau diberikan nama Museum Batam Raja Ali Haji itu sebetulnya untuk mengangkat nama pahlawan daripada Kepri itu sendiri. Pada masa itu masih Kerajaan Riau Lingga. Raja Ali Haji ini terkenal sebagai pahlawan di Riau Lingga dan sebagai pahlawan nasional untuk di Indonesia, di mana beliau adalah seorang tokoh pahlawan di bidang bahasa dan sastra. Bahasa Indonesia yang kita gunakan selama ini sebagai pemersatu di NKRI berdasar dari kata dasar Melayu yaitu yang dibawa oleh Raja Ali Haji. Kemudian sastra beliau yang terkenal itu Gurindam 12 yang sangat dikenal hingga saat ini. Makanya untuk mengangkat nama pahlawan itu museum ini diberi nama Raja Ali Haji. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan keempat. Siapa yang mengusulkan untuk membangun museum ini dan berapa lama pembangunan museum ini? Kalau diusulkan untuk pembangunan museum, tentunya setelah 2014 itu acara MTQ sudah berlangsung, gedung ini sudah jadi. Kemudian dari Kota Batam, khususnya Dinas Kebudayaan yang mengusulkan kepada pemerintah provinsi agar dapat menghibahkan gedung ini dan lokasi ini untuk dijadikan museum. Nah, jadi oleh Provinsi Kepulauan Riau itu disetujui sehingga dikemaslah dari 2014 tadi sampai kepada 2019 gedung ini sudah jadi siap untuk museum dan openingnya di tanggal 18 Desember 2020. Cuman masa itu COVID-19 sudah peresmian tapi kita belum bisa terima tamu. Sekarang kita akan memasuki pertanyaan yang keempat. Dari mana sajakah sumber-sumber yang diambil di museum ini? Kalau sumber-sumber koleksi dan foto-foto sejarah ini, kalau koleksi, khususnya koleksi yang banyak diambil dari orang-orang tempatan sini. Orang tempatan sini seperti pewarisnya daripada Temenggung Abdul Jamal, kemudian pewaris daripada Mahyung, kemudian dari Andam zaman dahulu, Andam atau orang rias pengantin pada zaman dahulu. Nah itu sumber. Kalau foto-foto banyak diambil dari perpustakaan yang ada di Belanda. Nah, kalau untuk foto-foto pengukuhannya Raja Isa sebagai pemimpin di Pulau Batam itu dari perpustakaan Belanda. Dan ada juga yang dari Museum Nasional, ada yang dari Museum Lingga. Itu sumber-sumber yang kita dapat tahu di museum. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Apa saja barang-barang yang mempunyai cerita yang paling menarik atau yang mempunyai makna yang paling dalam di dalam museum ini? Ya, kalau yang menarik semua sih. Cuman dalam hal menarik ini ada yang paling menarik kan? Ada yang paling menarik. Yang paling menarik tentang sejarah Batam itu sketsanya Raja Isa. Ya, sketsanya Raja Isa. Dari sketsa ini dia berambah kepada surat pengukuhan
yang kita dapat dari perpustakaan Belanda tentang Raja Isa ini yang ditugaskan oleh Sultan Abdurrahman sebagai Kerajaan Riau-Lingga pada tanggal 18 Desember 1829 sehingga dijadikan tonggak hari lahirnya Kota Batam. Oke, itu satu. Kemudian kalau untuk barang koleksi yang terkenal seperti yang di buku ini bangking. Di belakang ini bangking. Bangking ini tempat menyimpan baju pengantin. Dia unik, dia terbuat dari kayu yang keras. Kemudian dia bisa dibuka, ditaruh ramuan-ramuan daripada bunga sebagai pewanginya. Kemudian baru ditaruh baju pengantin, ditutup kembali. Akan digunakan kembali apabila ada pengantinan, sehingga baunya tuh mempunyai keharuman bau alami. Zaman dulu kita belum punya parfum, sebagai pewanginya kita gunakan itu. Kalau cukup 2, tidak cukup. Sebenarnya menarik semua sih. Tapi yang paling menarik itulah menurut Bapak. Ya Pak, untuk pertanyaan ke-6, apa saja dampak yang ditimbulkan saat Museum Raja Ali Haji berdiri dan dibuka untuk umum? Oh, kalau dampaknya itu dampak positifnya ya. Dampak positif kalau Bapak lihat sih, saya juga selaku guide yang saya ajar itu dampak positifnya tuh kepada anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah mulai dari TK sampai kepada universitas, ya, universitas, sekolah tinggi. Mereka datang, ingin tahu tentang, khususnya tentang sejarah Batam. Yang mana anak Batam sendiri, yang lahir Batam sendiri mungkin tak tahu sejarah Batam. Tapi setelah datang ke museum, mereka bisa tahu. Bisa tahu, Bapak bisa ceritakan sejarah tentang Kota Batam. Mulai dari awal kita masuk daripada Kerajaan Riau-Lingga Johor itu sampai kepada kemerdekaan, sehingga kita Kota Batam dibangun, otoritas semuanya ada di sini. Kapan otoritas bangun sampai semegah ini kan, Kota Batam penuh dengan industri dan pariwisata, semua ada di museum. Oke? Kemarin selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 7. Apa tujuannya Museum Raja Ali Haji ini dibuat, Pak? Kalau tujuan utamanya tuh tentunya satu, kenapa dihibah dari provinsi ke Kota Batam untuk dijadikan museum? Karena pertama sekali pemerintah Kota Batam ini belum punya museum. Inilah museum satu-satunya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk pengetahuan terutamanya anak-anak sekolah tadi yang aku bilang. Anak-anak sekolah dan wisatawan luar pun banyak ketemu di sini, pengen tahu tentang sejarah Batam kok cepat berkembangnya. Nah, cepat berkembang daripada kita bandingkan tempat-tempat lain ya, seperti Tanjung Pinang dan Singkil. Tapi Batam cepat berkembang. Itu tujuannya. Dampak yang terdampak. Pertanyaan terakhir, jadi ini ada soal, adakah sumber di museum ini dengan hari jadinya Kota Batam? Oh, sumbernya ya. Nah, di hari jadi Kota Batam tentunya ada dasarnya ya. Kenapa ditentukan 18 Desember itu sebagai hari lahirnya Kota Batam? Tentunya 18 Desember itu pada tahun 1829 itu Raja Isa diangkat sebagai pemerintah pertama di Kota Batam oleh Kerajaan Riau-Lingga yang namanya Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah pada waktu itu ya, dan ditandatangani oleh yang di Pertuan Muda di kala itu namanya Raja Jafar. Nah, itu ada bukti otentiknya. Itulah sumber yang penting, ada hubungannya dengan hari jadi Kota Batam. Kalau kamu di situ lihat di bawah tangga sebelah kiri, di situ ada surat pengukuhan daripada Kesultanan Riau-Lingga kepada Raja Isa untuk menjadi amir atau pemimpin di Kota Batam. Nah, jadi hari jadi itu ditentukan berdasarkan itu. Nah, itu yang kita dapat daripada perpustakaan Belanda. Nah, surat pengukuhan itu kita dapat dari perpustakaan Belanda. Oke, gitu. Sekian pertanyaan dari kami. Mungkin Bapak ingin memberikan sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan dari pihak museumnya, Pak. Sebagai itu, Bapak diambil sebagai narasumber di sini juga Bapak menjelaskan bahwa Bapak ini adalah keturunan ke-6 daripada Raja Isa. Jadi Raja Isa itu mempunyai anak namanya Raja Yakub, kemudian Raja Yakub mempunyai anak namanya Raja Mahmud, Raja Mahmud punya anak namanya Raja Haji Abdurrahman, Raja Haji Abdurrahman mempunyai anak namanya Raja Awang, kemudian Raja Abdul Qadir, dan yang ke-6-nya Bapak Raja Zainuddin. Ada 7 bersaudara. Jadi hari ini sebagai narasumber
Bapak sendiri juga baru tahu tentang generasi ini, siapa Raja Isa itu. Raja Isa itu nama sebetulnya, nama timbangannya itu Nong Isa. Jadi tempat pemukiman beliau itu namanya Nongsa. Bapak sebagai narasumber artinya turunan ke-6 daripada Raja Isa itu sendiri, yang berkuasa pada tahun 1829 diberi oleh Sultan Abdurrahman Muzaffar. Oke, jadi bukan orang sembarangan nih, tepuk tangan dulu. Oke Pak, sekian kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.